Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ini ada di bab 4 ya. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kerajaan Hindu Buddha ya? Nih, sebelum masuk ke penjelasan, Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia sedikit saja. Kalian tahu nggak sih kerajaan pertama atau tertua yang bercorak Hindu Buddha pertama di Indonesia? Yo, ada kerajaan apa? Sini yang tertua ada Kerajaan Kutai Kartanegara ya. Kalau yang kedua itu ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, sini Ibu akan menjelaskan sedikit tatanan politik dan birokrasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ya. Pernah kalian mendengar tentang situs Trowulan dan Candi Muara Takus? Tahukah kalian situs Trowulan dulu menjadi pusat pemerintahan Majapahit? Adapun Candi Muara Takus merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, coba kalian bayangkan Majapahit dan Sriwijaya dulu merupakan kerajaan yang sangat luas dan sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di luar kepulauan Indonesia. Nah, kalian pernah dengar kan, apalagi kalian tinggal di Sumatera Selatan. Nah, Candi Muara Takus ini sekarang terletak di Muaro Jambi, yang dulu memang perbatasan dengan Palembang ya. Tuh, kalian pernah ke sana mungkin ya, ada yang sudah pernah tahu bagaimana uh, Candi Muara Takus tersebut yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ya. Kalian sekali-kali kunjungi ya Candi Muara Takus, dekat kok dari sini, hanya di Jambi. Nah, Ibu bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kerajaan awal. Nah, yang Ibu bilang tadi, kerajaan awal itu adalah kerajaan yang tertua yang ada di Indonesia, yaitu ada kerajaan Kutai Kartanegara. Ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Nah, kerajaan Kutai ini didirikan oleh Kudungga, orang Indonesia asli, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Nah, Aswawarman ini dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan. Nah, kerajaan yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, hampir bersamaan waktunya dengan Kutai Kartanegara, di daerah Jawa Barat terdapat kerajaan yang bernama Tarumanegara. Nama raja yang memerintah pada saat itu adalah Mulawarman. Nah, yang selanjutnya ada Kerajaan Maritim Sriwijaya. Kenapa sih Bu disebut Kerajaan Maritim Sriwijaya? Karena merupakan yang dua tadi ya, Kutai Kartanegara itu dengan Tarumanegara adalah kerajaan awal, tertua pertama dan kedua. Nah, sekarang kerajaan yang bercorak maritim. Apa yang dimaksud dengan maritim? Itu kerajaan yang dikelilingi oleh pulau ya. Ini ada kerajaan Sriwijaya. Ya, pada awalnya kerajaan tidak terletak di Palembang, kemungkinan di Minang Tamuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Baru pada abad berikutnya Palembang dianggap penting dalam sejarah Sriwijaya, seperti menjadi pusat ziarah, tempat belajar bagi pemeluk agama Buddha, dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini dapat berkembang dengan pesat ya. Didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak Sriwijaya sangat strategis, itu berada di jalur lalu lintas
perdagangan antara India dan Cina. Nah, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina Vietnam. Majunya aktivitas pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Selanjutnya, kerajaan Sriwijaya ini memiliki armada laut yang kuat. Selanjutnya ada melayani distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncaknya pada abad 8 dan 9 pada pemerintahan Raja Balaputradewa dari dinasti Sailendra. Ia merupakan raja yang cakap dalam memerintah dan berhasil membawa Sriwijaya menjadi kerajaan besar. Selanjutnya ada kerajaan yang bercorak agraris. Yang bercorak agraris ini para masyarakat atau warganya itu dominan ke pertanian. Itu yang disebut dengan kerajaan agraris. Yang pertama ada kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno kan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Ini terletak di Jawa Tengah. Ada beberapa ya raja yang pernah memerintah, yaitu ada Sanjaya, Ranai Panangkaran, Rakai Pikatan, Dyah Balitung. Ya. Selanjutnya ada kerajaan Medang Kamulan. Nah, Medang Kamulan ini bukan merupakan kerajaan Mataram kuno ya. Mataram kuno, Medang Kamulan tetap merupakan kerajaan tersendiri karena diperintah oleh dinasti baru, yaitu dinasti Isyana, memerintah pada satu abad sejak tahun 929. Nah, adapun kerajaan yang pernah memerintah adalah Empu Sendok dan Mawangsa Teguh Airlangga. Selanjutnya ada kerajaan Kediri. Nah, sepeninggalan Airlangga, kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan dan Kerajaan Kediri dengan ibu kota Daha. Maksudnya apa? Airlangga ini membagi kerajaan menjadi dua adalah untuk mencegah yang namanya perang saudara. Ya, namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pertikaian antara Jenggala dan Kediri. Perseteruan ini berakhir dengan kekalahan Jenggala. Dua kerajaan tersebut kemudian dipersatukan di bawah kekuasaan Kediri. Adapun yang pernah memerintah di kerajaan Kediri adalah Samarawijaya, Sribaweswara, Jayabaya, Kertajaya. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Ya, kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222. Berdirinya kerajaan ini berawal dari keberhasilan Ken Arok menggulingkan penguasaan Tumapel yang bernama Tunggul Ametung. Ketika itu, Tumapel menjadi bagian dari penguasa kerajaan Kediri. Kedudukan Ken Arok semakin meningkat setelah mendapat dukungan dari kekalahan Brahmana untuk memberontak melawan Kli yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Nah, raja yang pernah memerintah sebagian besar wilayah kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Nah, kalian pernah dengar kan Ken Arok ini raja yang kuat, yang tak tertandingi ya, yang sangat terkenal pada masanya. Selanjutnya ada Anusapati dan Tohjaya. Selanjutnya ada Wisnuwardana, Kertanegara. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293. Tokoh yang sangat berperan di sini adalah Raden Wijaya, cucu dari Mahesa Cempaka. Pada awalnya, Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jaya Katuang untuk mencari saat yang tepat untuk melakukan serangan balasan Kediri. Jadi antara kerajaan satu dengan yang lain ini sangat berpengaruh ya, maksudnya saling berurutan. Ketika kerajaan Kediri misalnya tumbang, diganti siapa yang memberontak, selanjutnya didirikan lagi kerajaan baru seperti itu ya. Nah, adapun raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit yaitu ada Raden Wijaya, ada Sri Jayanegara, Tribuana Tunggal Dewi, Hayam Wuruk ya. Kalian pernah dengar Hayam Wuruk ini ya, naik tahta.
naik tahta dengan gelar Sri Raja Negara. Ia memerintah Majapahit selama 39 tahun. Ketika itu jabatan Patih Amangkubumi tetap dipegang oleh Gajah Mada. Keduanya menjadi Sri Dwi Tunggal yang membawa Majapahit menuju puncak kebesarannya. Nah, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, persatuan Nusantara dapat diwujudkan. Namun, kebesaran itu sempat dinenggai oleh yang namanya Perang Bubat. Nah, peristiwa ini menyebabkan tewasnya putri dan raja Pajajaran itu sempat mempengaruhi Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Bahkan Gajah Mada sempat mengundurkan diri setelah peristiwa itu, namun kemudian aktif lagi dalam pemerintahan Majapahit. Nah, akhir kejayaan Majapahit diawali dengan wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364. Selama 3 tahun jabatan Patih Amangkubumi dibiarkan kosong. Barulah kemudian Gajah Enggon diangkat menduduki jabatan tersebut. Nah, keadaan kerajaan Majapahit semakin suram dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 karena situ tidak ada lagi orang yang cakap, biasanya seperti itu ya. Selanjutnya ada Kerajaan Pajajaran. Nah, setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, tidak menunjukkan adanya kegiatan politik atau aktivitas sebuah kerajaan yang berdiri. Namun, setelah ditemukan berita-berita pendukung, diketahui bahwa di Jawa Barat pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran. Tidak pernah diketahui dengan pasti di mana pusat pemerintahan kerajaan Pajajaran tersebut, tapi ada pernah beberapa raja yang pernah memerintah, yaitu Jayabupati, Rahyang Niskawastu Kencana, Rahyan Dewa Niskala, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wunisora, Ratu Saiman, Prabu Ratu Dewata. Nah, struktur birokrasinya kerajaan Pajajaran yaitu raja berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Jabatan raja diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya, putra mahkota adalah anak yang akan menggantikan kedudukan raja. Terus, Mangkubumi bertugas membantu raja dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya ada yang terakhir, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini terletak di Pulau Bali, yaitu sebuah pulau kecil yang letaknya tidak jauh dari Jawa Timur. Dalam perkembangannya, Bali mempunyai hubungan yang erat dengan Pulau Jawa karena letak kedua pulau itu berdekatan. Kerajaan Majapahit runtuh, banyak rakyat Majapahit yang melarikan diri dan menetap di Bali. Sampai sekarang ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali dianggap sebagai pewaris tradisi Majapahit. Ya. Selanjutnya ada bagian B, yaitu kehidupan sosial ekonomi Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Kutai atau kerajaan awal. Kehidupan sosialnya diwarnai oleh budaya Hindu. Hal ini berdasarkan dari ditemukannya istilah Brahmana dalam prasasti Kutai. Selanjutnya kehidupan ekonominya berdasarkan tradisi atau prasasti yang ditemukan, tidak ada keterangan tentang bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Namun, berdasarkan letak dan isi Yupa, maka kemungkinan kehidupan ekonomi masyarakat Kutai itu adalah berternak, bertani, berdagang. Dalam Yupa disebutkan raja menghadiahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ya, selanjutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara hidup dari pertanian, di samping beternak dan berdagang. Dengan digalinya sungai Gumati, memungkinkan masyarakat Tarumanegara itu untuk bertani, berlayar, dan berdagang antar daerah di lingkungan Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosialnya adalah kehidupan gotong royong pada masyarakat Kerajaan Tarumanegara berkembang dengan baik. Hal ini terlihat di
Dengan digalinya Sungai Gumati, kehidupan keagamaan dalam masyarakat juga sudah berjalan dengan baik. Sebagian masyarakat beragama Buddha, Hindu, dan pemuja roh nenek moyang. Kerajaan Maritim Sriwijaya, kehidupan sosialnya merupakan kerajaan Buddha, sehingga kehidupan sosialnya masyarakatnya berdasarkan ajaran Buddha. Buddha meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Kerajaan Sriwijaya mengadakan hubungan dengan kerajaan sekitarnya dan mengembangkan pendidikan. Selanjutnya, kehidupan ekonominya merupakan kerajaan yang maritim, ya, menguasai perdagangan di wilayah perairan Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, setiap kapal yang singgah di pelabuhan Sriwijaya diwajibkan membayar cukai atau pajak kepada raja. Rakyat Sriwijaya pun ikut aktif dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno yang masuk ke dalam kerajaan agraris, ya. Kehidupan sosialnya dilandasi kehidupan religius dan semangat gotong royong. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dapat membangun candi dalam jumlah banyak. Selain itu, toleransi beragama dalam kerajaan Mataram kuno pun telah berkembang dengan baik. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi bersumber pada usaha pertanian karena letaknya di daerah pedalaman. Yang selanjutnya kerajaan Medang Kamulan, kehidupan sosialnya sudah teratur. Struktur sosial masyarakatnya dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Walaupun hidup berdampingan secara damai, walaupun mereka berbeda agama. Kehidupan ekonominya memiliki arti yang sangat strategis dalam bidang ekonomi. Empu Sendok mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Brantas dengan tujuan daerah tersebut menjadi kota pelayaran dan perdagangan. Selanjutnya ada kerajaan Kediri. Kehidupan sosialnya berusaha meningkatkan kerajaan rakyatnya dengan memperhatikan usaha pertanian. Selanjutnya kehidupan ekonominya bersumber pada usaha pertanian dan peternakan. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Kehidupan sosialnya berusaha untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Pada masa Ken Arok masih menjadi Okumo Tumape, rakyat hidup aman dan tentram, ya. Selanjutnya kehidupan ekonominya bersumber dari pertanian dan perdagangan. Kerajaan Majapahit, kehidupan sosialnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial kerajaan masyarakat. Kerajaan Singasari, sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu. Selanjutnya kehidupan ekonominya negara agraris dan negara maritim karena bercorak pertanian dan dikelilingi oleh kepulauan. Kerajaan Pajajaran, kehidupan sosialnya tergantung pada kegiatan pertanian, terutama perladangan, ya. Kehidupan ekonominya bersumber dari kegiatan pertanian, perdagangan, hampir sama, ya, banyak. Yang terakhir ada kerajaan Bali. Kehidupan sosialnya ini ketika Bali jatuh ke tangan Majapahit, stratifikasi sosial masyarakat Bali terdiri atas bangsawan Jawa dan pembesar kerajaan. Ya. Selanjutnya kehidupan ekonominya bercorak cocok tanam, ya, sama semuanya, hampir sama, ya. Selanjutnya ada kehidupan budaya, ya, kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kerajaan Kutai. Nah, ini hasil kebudayaannya berupa 7 buah prasasti dalam bentuk yupa, ya. Kerajaan Tarumanegara ada 7 buah prasasti dan 5 diantaranya ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Selanjutnya ada kerajaan Sriwijaya. Di situ sudah terlihat jelas, ya, kerajaan Sriwijaya telah memiliki kebudayaan yang tinggi,
kemajuan itu terbukti dari prasasti-prasasti yang ditemukan. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno. Di sini ada candi yang dibangun pada zamannya, yaitu Candi Sewu, Borobudur, Komplek Candi Lojonggrang, Candi Hindu, Candi Buddha. Selanjutnya ada kerajaan Medang Kamulan, yaitu sangat maju ya. Ada prasasti yang ditemukan, yaitu prasasti Bangil. Selanjutnya kerajaan Kediri ini terdiri antara hasil karyanya ada kitab-kitab ya, kitab Baratayuda, kitab Kakawin, kitab Samardana, dan lain-lain. Selanjutnya ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berbentuk berupa candi dan arca, antara lain Candi Kindal, Candi Jago, Candi Singacara, Arca Dewi, Arca Jogodolo. Selanjutnya ada kerajaan Majapahit, antara lain Candi Panataran, Candi Sumberjati, Candi Jabung, Candi Waringin, tuh ya. Selanjutnya ada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha. Ini secara umum ya. Yang pertama adalah penyebab serangan dari kerajaan lain, misalnya kerajaan Kutai. Nah, ini diserang oleh kerajaan atau terjadi perselisihan antara kerajaan ya. Yang selanjutnya kerajaan Sriwijaya ini diserang oleh Raja Jawa ya, runtuhnya ya. Selanjutnya kerajaan Singasari ini berusaha memperluas kerajaan Singasari hingga keluar Jawa, sehingga bermusuhan dengan Cina saat itu ya, yang menolak tunduk kepada kerajaan Singasari. Nah, selanjutnya kerajaan Bali ini berakhirnya dinasti Warmadewi. Bali diraja oleh raja-raja yang lemah ya. Satu raja yang terkenal adalah Jaya Sakti. Ini juga sebagai penjelasan Dewa Wisnu yang penuh kasih sayang ya. Selanjutnya ada perang saudara. Ini penyebab runtuhnya adalah perang saudara antara, misalnya ya, seorang raja itu mempunyai anak 2 laki-laki semua, dan ketika sudah besar salah satunya kan ada dia akan dijadikan raja ya sebagai keturunannya, tapi dua-duanya ini ingin menguasai. Nah, itulah yang menyebabkan perang saudara. Selanjutnya ada bencana alam. Nah, bencana alam juga dapat menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan. Hal ini terjadi di saat kerajaan Mataram kuno pada masa pemerintahan Raja Kaiwawa. Pada saat itu Gunung Merapi meletus dan menyebabkan kerusakan parah ya. Selanjutnya perselisihan antar raja dan Brahmana. Munculnya kekuatan baru, tidak adanya pemimpin yang cakap, dan pembagian kerajaan. Selanjutnya ada perpaduan tradisi lokal Hindu-Buddha. Yang ini ada tradisi lokal Indonesia, tradisi Hindu-Buddha, sistem kepercayaan ya. Sistem kepercayaan pada saat itu ada animisme, dinamisme yang menyembah roh nenek moyang, menyembah benda-benda mati. Lanjutnya ada filsafat. Ini filsafat atau wujud akulturasi Indonesia, Hindu dan Buddha ditemukan dalam cerita wayang, seni populer ya sampai saat ini. Selanjutnya ada pemerintahan. Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, pemerintahan di Indonesia berlangsung secara demokratis, yaitu menentukan seorang pemimpin dilakukan melalui pemilihan. Nah, setelah masuknya Hindu-Buddha dikenal dengan sistem pemerintahan kerajaan yang tidak lagi dipilih secara demokratis, tapi cara turun-temurun. Selanjutnya ada seni bangunan. Nah, masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia membawa pengaruh terhadap seni bangunan, terutama seni candi. Jika terlihat dari bentuknya, bangunan candi selalu bertingkat-tingkat ya, yang terdiri atas kaki candi, tubuh candi, dan puncak candi. Kalian pernah lihat ya Candi Borobudur ya yang ada di Jawa Tengah. Ini kan berundak-undak bentuknya ya. Selanjutnya ada seni rupa. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha berpengaruh terhadap perkembangan seni rupa di Indonesia. Contohnya seni hias yang berupa relief pada dinding candi. Selanjutnya ada seni sastra.
yang memberi corak dalam seni sastra Indonesia. Bahasa Sanskerta besar pengaruhnya terhadap sastra Indonesia ya. Selanjutnya yang terakhir ada sistem kalender. Sistem penanggalan Hindu-Buddha turut berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia, yaitu digunakannya kalender Saka di Indonesia. Tahun Saka dimulai tahun 78 Masehi. Kalender Saka merupakan kalender dari India yang digunakan di Indonesia. Penggunaan kalender Saka ditemukan dalam Prasasti Talang Tuwo yang berangka 606 Saka. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan di bab 4 ya. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.